saya Sulaiman. Saya di sini owner laser cutting Kota Batu. Di sini saya bergerak dalam bidang advertising, bergerak dalam bidang souvenir, kemudian bergerak dalam bidang percetakan juga. Jadi selain saya membuat suatu produk, saya juga menerima jasa gitu. Laser cutting mulai di Batu ini saya masuk pada tahun 2019 akhir. Pada waktu itu masa-masa pandemi. Pada waktu itu masuk masa pandemi, saya masuk ke dalam Kota Batu. Kemudian saya berusaha untuk membuat laser cutting Kota Batu. Pertama, saya dulu bergelut dalam bidang percetakan akrilik, yang dimana pekerjaan saya waktu itu adalah fokus pada pembuatan percetakannya. Jadi gitu. Sehingga saya masuk ke sini, ke Kota Batu, waktu itu membuat pemikiran bahwa ini adalah suatu peluang, karena di Kota Batu masih jarang suatu percetakan laser cutting, gitu. Kebanyakan mereka punya advertising yang berhubungan dengan banner, percetakan advertising, sedangkan percetakan yang berhubungan laser cutting masih sedikit seperti itu. Di sini saya masuk ke Kota Batu itu sangat senang sekali dengan adanya banyaknya komunitas di Batu. Saya pertama kali mempromosikan laser cutting lewat yang namanya marketplace di Facebook, seperti itu, Instagram. Di situ saya banyak ketemu dengan orang-orang hebat yang mana mereka sebenarnya sudah berjalan lebih dulu daripada saya. Cuma dengan adanya saya bisa membantu mereka lebih mensupport. Jadi banyak produsen saya, konsumen saya itu yang sudah dia punya skala tinggi. Cuma sebanyaknya dia manual, dia pengerjaannya manual sehingga terkendala dengan yang namanya presisi sama waktu. Dengan adanya saya bisa kombinasi kolaborasi dengan dia sehingga kita bisa menciptakan suatu produk dengan cepat instan. Ya, di sini produk yang kami hasilkan dari laser cutting itu banyak sebenarnya. Mulai dari kita membuat suatu produk yang mulai dari gantungan kunci, kita membuat souvenir, lafat, kita membuat suatu miniatur yang mobil-mobilan, kotak tisu, seperti itu. Jadi kita bisa membuat desain yang kita lagi booming saat ini, seperti contohnya kita lagi booming untuk mahar. Kita bisa buat mahar itu menggunakan mesin ini. Jadi kita buat dengan dia, kemudian kita kasih nama, nameplate dia, dan dia kita promosikan lewat situ. Sebenarnya yang saya pegang saat ini adalah mereka tidak perlu menunggu lama. Jadi kebanyakan di tempat percetakan lain mereka harus meninggal. Artinya meninggal itu adalah dia datang ke sini, dia harus meninggal barang untuk sehari, 2 hari, atau 3 hari. Kalau di tempat kita, perbedaannya di sini kita bisa tunggu. Jadi selama desain itu ready, tidak terlalu sulit, kita bisa tunggu. Jadi dia bisa lebih cepat untuk mengerjakan produknya dia, kita tidak perlu saling menunggu, dan kita mengefisiensi waktu. Pertama, kalau yang untuk dari bahan yang berhubungan dengan akrilik, biasanya ngambil di Surabaya. Surabaya, di Malang juga ada gitu. Jadi saya ngambil di daerah Surabaya sama daerah Malang. Terus kemudian kalau untuk material kayu, kebanyakan di sini adalah mayoritas pengrajin kayu. Yang mana saya dapat dari UMKM teman-teman itu yang mensupport saya. Kita ketemu dengan mereka mensupport saya dengan produk mereka kita beri label. Jadi kalau dulu sebelum ada laser cutting, mereka hanya berjualan tentang produk kosong. Artinya kalau dia jual suatu piring seperti ini, dia nggak ada label. Dan seperti ini dia harganya akan sangat bersaing. Artinya selisihnya sedikit. Dia bisa jual seperti ini 15.000, temennya bisa jual 5.500, 15.500. Tapi kalau kita rubah dia menjadi suatu produk yang ada tulisannya, ya kan? Tulisannya seperti ini, nilai jualnya dia akan lebih tinggi.
Kemudian dia akan lebih punya nilai jual yang jauh dari teman-temannya. Keuntungannya dia nambah di situ. Untuk yang ke depan ini saya harapkan saya bisa mengembangkan laser cutting lebih besar lagi, kemudian untuk melengkapi dan support teman-teman UMKM yang ada di sekitar sini. Jadi proses pembuatan laser cutting, pertama kita harus paham yang namanya desain dulu. Jadi kita menggunakan desain secara line atau secara garis. Kalau kita biasanya gambar pakai gambar manual di buku kan, seperti itu. Kalau kita gambarin sekarang di komputer, gitu. Kita pakai aplikasi Corel Draw, kita gambar di komputer, ya kan. Nah, gambar ini harus sesuai dengan ukuran presisi, ukuran yang aslinya. Tujuannya apa? Nanti supaya kalau kita cetak ke mesin, dia sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kita biasanya gambar tidak ada ukuran detailnya, ini harus detail ukurannya. Ukuran itu detail, nanti presisinya berapa. Setelah detail baru dia nanti bisa dikonvert ke mesin. Setelah dikonvert ke mesin, nanti mesin yang kita akan jalankan otomatis dia akan melakukan pemotongan atau melakukan namanya grafir. Grafir ini artinya dia membuat menandai suatu barang. Jadi banyak produk yang untuk saat ini kebanyakan mereka adalah melabeling. Teman-teman banyak yang melabeling atau membuat branding dia supaya dia punya suatu ciri khas sendiri. Bahwa ini adalah produk saya, seperti itu. Bahwa ini adalah hasil karya saya, seperti itu. Jadi kalau untuk yang produk yang belum jadi, kalau kita bikin seperti ini, kotak tisu seperti ini adalah model yang seperti 3D. Artinya kita bikin seperti ini, didesain dulu di komputer. Kita harus punya lembaran yang berupa multiplex atau orang-orang nyebutnya triplek itu, yang harganya sekitar murah lah harganya triplek itu. Cuma kalau kita olah, kita percantik dengan yang namanya desain, kita bisa harga jual dia lebih tinggi, seperti itu. Jadi setelah berupa lembaran triplek yang masih panjang itu kita potong, kita rajang, kemudian kita masukkan mesin. Kemudian mesin yang sudah kita desain di program, kita tinggal nanti mengaktifkan saja. Dia akan melakukan pekerjaan sendiri. Jadi kalau seperti ini kita bikin dari kayu yang lembaran itu yang besar itu sudah kayunya berupa halus. Kayu itu sudah halus, kemudian kita desain ukuran dia berapa, panjang dia berapa, kita masukkan, kita potong. Jadi kelebihannya kalau dulu orang-orang menggunakan yang namanya jigsaw untuk manual itu, ya kan, untuk geraji manual itu, sehingga dia akan kurang efisien. Kenapa? Karena dia kurang halus dan kurang presisi juga. Kalau kita sekarang udah dibantu dengan teknologi yang sekarang canggih ini, kita tinggal enaknya kita tinggal mendesainnya aja, kita tinggal menaruh barangnya, kemudian mesin jalan sendiri, otomatis dia memotong. Jadi mesin ini sebenarnya udah ada, cuma kebanyakan dari Cina, gitu. Dari Cina yang ada yang produk-produk lokal, cuma kadang-kadang produk lokal ini masih kurang mensupport untuk UMKM, masih kurang risetnya dia, teman-teman. Jadi gitu. Kalau yang untuk produk yang sudah jadi, kita lebih enak untuk ke pembuatannya, prosesnya, produksinya lebih enak, kemudian dia untuk diajak kerja keras 24 jam dia nggak ada masalah, seperti itu. Jadi di sini sebelum kita mulai proses produksi, kita harus siapkan desain terlebih dahulu, ya kan? Kita buka aplikasi kita yang namanya Corel Draw. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mensupport pekerjaan dari situ. Nah, di sini gelas ini harus kita ukur terlebih dahulu. Itu udah kita siapkan desainnya, dia ukurannya berapa. Nah, setelah desain ini kita siapkan, kemudian kita kirim dia ke mesin. Nah, setelah transfer nanti kita bisa setting di sini. Transfer kita setting di sini, kita setting bahan nanti disetting oleh masnya tadi. Sudah ditata sesuai dengan yang desain tadi. Kemudian nanti bahan itu dia rings, artinya dia persiapkan dulu sebelum melakukan proses cetak.
namanya dia, sehingga dia akan memberikan nilai jual lebih tinggi untuk customer kita. Seperti itu. Dia adalah lagi melakukan proses yang namanya proses grafir di sini. Untuk yang selanjutnya ada yang ini namanya proses cutting. Ini adalah mesin yang selanjutnya yang lebih besar dengan ukuran posisi yang bagus. Dia lagi lakukan proses pemotongan. Jadi kita punya dua mesin, kita optimalkan di kerja dia. Kita lagi membuat yang namanya kotak tisu. Kita bikin tatakannya dulu, kita bikin prosesnya dulu. Kita bahan, kita potong, kemudian nanti setelah kita potong kita sambung dengan menggunakan lem. Jadi seperti ini. Oke, ini rantainya berarti langsung manual ya? Pakai manual, edukasi untuk anak-anak kecil yang ada di rumah. Kalau bosan masa pandemi kayak gini, dia bisa main seperti ini, cuma perlu diawasi dengan orang tuanya dia. Dia bisa ngerangkai seperti ini, kemudian kita menggunakan yang namanya lem yang agak berbahaya. Kalau anak kecil kan bermain dengan lem kan, cuma harus diawasi dengan orang tua. Kita gunakan dia untuk merangkai yang namanya tadi kotak tisu. Jadi masa pandemi dia bosan dengan dunianya, kita main yang namanya dengan kotak tisu. Kita merangkai dia. Jadi sudah selesai kita rakit tadi. Ngerakitnya cuma simple aja kan, cuma perlu dampingan orang tua sehingga kita bisa manfaatkan dia nanti menjadi kotak tisu. Ini yang ukuran kecil kotak tisunya dan juga punya nilai harga jual yang tinggi jadinya. Seperti ini. Ya pemirsa Lokalpreneur, kalau tadi kita sudah melihat Mas Sulaiman proses produksi yang begitu luar biasa, barang-barang tadi udah kita lihat, saksikan bersama bagaimana cara produksinya. Sekarang kita mau bertanya secara langsung nih kepada Mas Sulaiman tentang produk-produk yang saat ini sudah hadir tentunya bersama kami semua. Ini ada di belakang saya. Tuh, bagaimana Mas Sulaiman kok bisa sih menciptakan hal yang begitu luar biasa ini? Saya dengar-dengar tadi Mas Sulaiman bilang sebelumnya, sebelum terjun ke sini pernah ya kerja di luar dari jauh dari bisnis ini, bidang bisnis ini. Apa itu Mas? Dulu saya bekerja dalam bidang dunia elektrikal, gitu, dalam pembuatan media pembelajaran sekolahan. Di mana media pembelajaran sekolah ini biasanya digunakan untuk alat-alat anak sekolah SMK sebagai alat praktek praga. Jadi kalau dulu anak sekolah itu praga di lab, dia kan punya alat-alat praga. Lah saya bikin yang seperti itu. Saya join dengan beberapa pihak ada yang pihak sekolah juga saya join. Kemudian saya juga punya supplier yang di Malaysia yang mensupport saya. Wow. Gitu, lantas mengapa memilih laser cutting sekarang? Jadi laser cutting itu adalah suatu alat mesin sebenarnya, gitu, mesin yang digunakan untuk memproses bahan belum setengah jadi menjadi suatu bahan yang bernilai tinggi, seperti itu. Jadi memaksimalkan ya, benar. Memaksimalkan barang yang aslinya harganya mungkin atau kualitasnya harganya itu tidak begitu, tapi kemudian dengan rajutan dan juga penuh ini ya dedikasi dari Mas Sulaiman, langsung harganya jadi nilai jual tinggi nih. Nah ini harganya berapaan sih ini Mas Sulaiman? Jadi seperti itu benar. Jadi karena kalau kita melihat suatu barang yang masih belum diolah itu harganya masih rendah pasti kan gitu. Kalau kita tahu bahan, contohnya bahan kayu adalah bahan yang kadang-kadang dipandang sebelah mata sama manusia, sama kebanyakan orang awam. Berbeda dengan bahan media plastik, akrilik, itu yang mereka pandang sebenarnya nilainya tinggi. Padahal sebenarnya nilai kayu itu lebih tinggi daripada yang namanya akrilik. Kenapa?
karena prosesnya pembuatan kayu dengan alam. Betul. Alam ini membutuhkan satu proses waktu yang lama seperti itu. Cuma kadang-kadang orang awam ini yang menilai bahwa kayu itu adalah barang-barang murah gitu. Sehingga dengan perpaduan teknologi dengan kita olah dengan mesin menjadi suatu produk itu bernilai tinggi seperti itu. Sehingga orang akan, oh ini cantik, oh ini bagus, ini bukan lagi pembuatannya manual lagi. Dia akan mempunyai harga jual yang tinggi, yang bisa bersaing dengan teman-temannya yang lain, seperti itu. Seperti ini ya, kalau seperti ini jadinya berapa harganya ini, Mas? Ini biasanya kalau sudah ada motifan seperti ini, gitu, kita bisa jual 25.000. Oke, 25.000 ya. Berarti ini nanti bisa untuk souvenir seperti itu. Seperti ini juga. Ini berapa biasanya ini, Itu Mas? satu set biasanya saya jual 25.000. Oke, mungkin dari produk-produknya bisa diberitahu nih pemirsa di rumah harganya berapaan aja sih, Mas Sulaiman? Jadi ini bahan kalau kita sebut biasanya yang namanya kotak pensil, yang biasanya orang-orang memandang barang multiplex ini sebelah mata hanya sebuah kayu yang tipis. Tapi kalau kita olah dengan mesin, kita menjadi suatu barang yang unik, antik, seperti itu. Barang ini bisa didapatkan dengan harga kurang lebih 18.000. Wow, cukup ini ya, cukup tidak terlalu mahal untuk yang luar biasa seperti ini. Estetiknya dapat, manfaatnya juga dapat, kegunaan fungsinya. Karena pertama orang memandangnya kalau kayu biasa murah, tapi kalau kita olah dengan estetika, dengan model yang kayak seperti ini, dia akan mempunyai nilai tinggi, nilai jual yang tinggi seperti itu. Oke, kalau yang lainnya berapaan ini, Mas Sulaiman? Kalau yang ini cuma kita olah dengan ini biasanya stand-stand untuk di resto, di cafe, biasanya untuk stand brosur. Ini saya jual 15.000. Oke. Ini brosurnya di Laser Cutting sendiri menyediakan atau seperti apa? Brosurnya bisa request. Kita bisa menyediakan dengan sekalian nyetak brosurnya juga di sini. Percetakan bisa semua ya, intinya di Laser Cutting dari Mas Sulaiman ini. Jadi gitu. Nah, ini Mas Sulaiman yang mungkin ini bisa jadi yang terakhir untuk harapan Mas Sulaiman sendiri sebagai pelaku UMKM di bidang laser cutting seperti ini. Harapannya untuk masyarakat atau pemerintah juga mungkin bisa disampaikan. Kalau harapan kami sendiri sebagai selaku pengusaha atau pedagang ya seperti ini, kita harap adalah support mereka. Dengan adanya seperti ini, saya saling terbantu juga. Karena waktu dulu adalah mempromosikan suatu barang seperti ini perlu biaya yang besar, ya kan? Perlu biaya besar, perlu pengeluaran ekstra lah seperti itu. Tapi dengan adanya program seperti ini, kita mengclose-kan, artinya mengclose-kan yang namanya pemasaran. Kita sudah dibantu dengan adanya program. Setiap TV-TV membuat program seperti itu sangat membantu bagi kami. Karena biaya untuk marketing itu pun tinggi gitu loh. Dengan adanya seperti ini, pemerintah lebih enak untuk membesarkan UMKM yang ada di Batu sini gitu. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Mas Sulaiman untuk bisnis dari laser cuttingnya? Jadi saya dulu memulainya memang dari nol. Usaha itu bukan tentang modal, tapi tentang suatu niat gitu. Saya memulainya benar-benar dari nol. Dulu dibangun dengan atas nama kepercayaan. Jadi saya punya customer itu hanya dia percaya. Saya desainkan dia percaya dengan saya. Jadi kalau ketika kita memulai usaha, kita harus ada bilang modalnya besar. Ya. Padahal guru-guru kita, Bob Sudino dan lainnya itu dia benar. Usaha itu bukan masalah modal, masalah niat. Jadi kalau kita sudah niat, itu insya Allah kita enak gitu. Bekerjanya tulus dengan ikhlas, kalaupun waktu kita, sekarang kan udah zamannya dengan zaman media sosial, online. Artinya kita hanya perlu mengambil gambar seseorang untuk menjadikan ini bahwa saya bisa buat seperti ini. Itu harus, dan kita harus meyakinkan ke customer. Dengan adanya sistem seperti itu, kemudian customer akan PO. Pre-order. Ya kan? Dengan adanya pre-order kan kita bisa membangun yang namanya kepercayaan. Nah, dengan dari situlah yang namanya bisnis itu dimulai dengan kepercayaan. Baik.
Wah, luar biasa sekali pemirsa. Itu dia tadi kita sudah melihat bagaimana proses sampai dengan detail Aisyah, detail dari bisnis laser cutting dari Mas Sulaiman dan rekan-rekan sendiri. Dan ini ketika teman-teman atau pemirsa di rumah ingin memesan, bisa langsung mengketik di browser pemirsa di rumah, tinggal ketik laser cutting Kota Batu ya Mas Sulaiman. Nanti di situ langsung muncul kontak person dan juga alamat, dan teman-teman langsung bisa menanyakan di situ, mulai dari hanya bertanya sampai dengan proses pemesanan bisa dilakukan di situ. Dan ini mulai harganya dari harga berapa ini tadi Mas? Jadi ada harga yang mulai paling rendah adalah harga 3.000 sampai yang kalau bilang nominal besar gitu, bisa sampai jutaan seperti itu. Oke, berarti bisa untuk souvenir dan juga hal-hal seperti ini ya. Oke, baik pemirsa, itu dia tadi sudah kita saksikan bersama-sama dari laser cutting dari episode Lokalpreneur pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan saksikan lagi Lokalpreneur minggu depan, dan semoga Lokalpreneur akan menjadi inovasi para UMKM dan juga wadah bagi para pelaku UMKM ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.